Materi berikutnya tentang energi mekanik. Energi mekanik. Jadi di bab energi ini ada energi potensial, ada energi kinetik, sama energi mekanik. Kalau energi kinetik kemarin tentang benda yang bergerak. Pokok punya gerak, punya kecepatan, berarti dia energi kinetik. Kalau misalkan dia punya ketinggian, berarti dia energi potensial. Nah, energi mekanik itu merupakan energi total sebuah benda dari energi kinetiknya dijumlahkan dengan energi potensialnya. Jadi energi total dari energi kinetik dijumlah dengan energi potensialnya untuk si benda itu melakukan usaha itu tadi. Contoh, misalkan ada lintasan seperti ini. Ini ada bola di sini. Dia punya ketinggian. Ketinggian awalnya misalkan HA. Kemudian dia berada di sini. Yang awalnya misalkan posisinya A, ini posisinya B gitu ya. Nah, maka dari A sama B itu kan sudah bergerak. Karena dia bergerak berarti sudah berusaha. Punya usaha di situ. Nah, ternyata dia punya energi yang namanya energi mekanik. Energi mekaniknya di A itu berarti total energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial di A. Ketika nyampe di B, dia juga punya energi. Namanya energi mekanik juga, berarti punya energi kinetiknya di B dijumlahkan dengan energi potensial di B. Jadi, energi mekanik EM ketika di A itu sama dengan energi mekanik ketika di B gitu. Nah, energi mekanik itu penjumlahan antara energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial. Ini awalnya diem dia awalnya diem. Ketika diam, dia punya kecepatan atau tidak? Punya tapi nol ya, berarti ketika di A dia kecepatannya nol. Ketika kecepatannya nol, punya energi kinetik atau tidak? Tidak. Nah, energi mekanik tadi, energi kinetiknya si A dijumlah dengan energi potensialnya ketika di A. Kemudian energi mekanik di B berarti energi potensialnya di B dijumlahkan dengan energi potensialnya di E. Energi kinetiknya di B gitu ya. Nah, ketika dia misalkan di A punya energi kinetik enggak? Tidak, berarti EK-nya 0. Ketika di A punya energi potensial? Punya, karena dia punya ketinggian. Berarti M dikali G dikali H A gitu ya. Sama dengan ketika di B punya energi potensial apa enggak? Ini punya ketinggian apa enggak nih? Tidak, karena HB-nya dia 0. Maka EP-nya 0. Nah, ketika di B dia itu kan melaju tuh. Nah, kan pasti punya kecepatan. Berarti dia punya energi kinetik. Nah, jadi rumusnya begitu. Jadi energi mekanik pendekatannya itu ini. Jadi EMA ketika dia di A sama dengan ketika dia di B. Begitu caranya. Berikutnya, kelapa masanya 1,5 kilogram jatuh dari pohon. Tingginya 30 meter, kecepatan benda saat 5 meter di atas tanah. Berarti kan ini kelapa nih ya. Dia jatuh. Ketika dia jatuh punya kecepatan awal enggak dia? Awalnya. Kelapa itu di atas punya kecepatan awal enggak? Enggak.
maka kecepatan awalnya dia 0. Jadi artinya dia itu jatuh bebas. Kemudian ketika dia jatuh sampai di ketinggian 5 meter gitu kan. Berarti dia punya ketinggian di sini 5 meter. Berapakah kecepatannya? Berarti nyari V2-nya itu berapa? Tinggi si kelapa itu 30. H1-nya 30 meter. H2-nya 5 meter. Tetap caranya berarti energi mekanik pertama sama dengan energi mekanik kedua. Berarti EP, energi potensial pertama ditambah energi kinetik yang pertama sama dengan energi potensial yang kedua ditambah energi kinetik yang kedua. Energi potensial yang pertama berarti punya atau tidak? Potensialnya punya, berarti M dikali G dikali H1 tambah energi kinetiknya 0 karena dia nggak punya kecepatan, sama dengan energi potensial yang kedua punya M dikali G dikali H2 tambah energi kinetik yang kedua punya kan? Rumusnya setengah M V2 kuadrat karena ini ditanyakan kecepatannya. Maka energi kinetiknya yang kedua dipecah rumusnya. Masukkan M-nya berapa? 1,5 dikali G-nya 10, H-nya 30 sama dengan M-nya 1,5, G-nya 10, H2-nya 5 ditambah setengah dikali M-nya 1,5 dikali V2 kuadrat. Ini berapa nih? 1,5 kali 10 15. 15 kali 30 450 ya. Sama dengan 1,5 kali 10 15. 15 kali 5 75 ya. Ditambah 1,5 bagi 2 0,75 V2 kuadrat. Berarti 75-nya ke kiri ya. Sehingga jadi 450 dikurangi 75 sama dengan 0,75 V2 kuadrat. Ini berapa nih? 450 kurangi 75 375 sama dengan 0,75 V2 kuadrat. Maka kalau mencari V2 kuadrat sama dengan 375 dibagi 0,75. Berapa tuh? Kalkulator berapa? 500. Ya. Maka karena ini bentuknya kuadrat, maka kuadratnya harus hilang. Maka sebelah kanan diakar. V2 sama dengan akar 500. Itu hasilnya sama aja dengan akar 5 kali 100. Akar 100 itu berapa? 10. Maka 10-nya keluar. 10 akar 5. Gitu aja.